Baik, sekarang di kelas 10 untuk bab 2 adalah materi nilai mutlak, betul ya? Dan sebelum saya beranjak ke nilai mutlak, kalian harus tahu dulu basicnya atau dasarnya, yaitu terkait persamaan dan pertidaksamaan linear. Sudah paham ya bedanya persamaan dan pertidaksamaan? Kita istilahkan dengan tanda sama dengan, dan kalau pertidaksamaan berarti sama dengannya dicoret atau lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk di persamaan nilai mutlak. Jadi persamaan kemarin ditandai dengan tanda sama dengan, nilai mutlak ditandai dengan tanda seperti ini, ada garis dua di antaranya. Misalkan nilai mutlak dari X itu seperti ini, gitu ya. Oke, kita perhatikan. Di sini ada koordinat kartesius di mana ini adalah sumbu X dan sumbu vertikal adalah sumbu Y, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau kita lihat jarak dari 0 sampai dengan 3 adalah 3 satuan langkahnya. Betul? Di sini 1, 2, 3. Di sini meskipun dia di negatif 3 di koordinat kartesiusnya, tapi dia juga berjarak 3 satuan. Jadi saya simpulkan nilai mutlak dari 3 sama dengan 3 satuan. Nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3 satuan. Jadi simpulannya, baik dia positif maupun negatif, hasilnya akan positif. Itu adalah nilai mutlak. Jadi nilai mutlak dari negatif setengah berarti ya setengah. Nilai mutlak dari negatif 4 berarti ya 4. Gitu ya. Kalau ada nilai mutlak dari 2 dikurangi 5. Kalau seperti ini berarti kalian operasikan dulu yang di dalam. 2 dikurangi 5 adalah negatif 3 sama dengan 3. Gitu ya, paham ya? Oke. Sekarang kita langsung ke definisi dari nilai mutlak. Kalau ada nilai mutlak X, dia akan berubah jadi negatif X dan positif X. Maksudnya apa? Maksudnya nilai mutlak itu bisa negatif, bisa positif. Yang negatif itu X-nya kurang dari 0, ya nggak? Negatif 2, dia kurang dari 0? Ya. Negatif 3, kurang dari 0? Ya. Kalau positif X berarti otomatis X-nya lebih dari sama dengan 0. Positif X maksudnya bisa positif 1 berarti lebih dari 0. 0 termasuk di positif apa negatif? Positif, kenapa? Karena ada tanda sama dengan. Gitu ya. Itu definisi dari nilai mutlak bilangan asli. Kalau nilai mutlak dari suatu persamaan, maka kalau negatif berarti negatif dari AX plus B itu akan X-nya kurang dari 0. Positif dari AX plus B, dia X-nya lebih dari sama dengan 0. Itu saja definisinya. Kita langsung ke contohnya biar lebih paham. Oke, sebelum contoh saya berikan info saja, sekedar info ya, untuk sifat-sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Dari definisi tadi nilai mutlak sudah saya sampaikan, sekarang sifat-sifat ini sekedar tahu aja ya buat kalian. Nah, di sini jika X Y adalah anggota bilangan real, maksudnya bilangan real kan 1, 2, 3. Nah, kalau bilangan imajiner berarti akar 2 gitu kan ya. Dan ini X, Y adalah anggota bilangan real, maka berlaku sifat. Nah, kalau nilai mutlaknya perkalian bisa jadi seperti ini. Nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Kalau pembagian berarti bisa seperti ini. Nilai mutlak X dibagi dengan Y. Untuk yang C, kalau dalam bentuk akar, nilai mutlak X itu akan sama artinya dengan akar X kuadrat. Nilai mutlak X di kuadrat itu akan sama hasilnya dengan X kuadrat. Nilai mutlaknya hilang, gitu ya. Oke, sekarang kita perhatikan juga contoh-contohnya. Nah, di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Himpunan penyelesaian itu di dalamnya ada nilai X-nya. Ada misalkan di sini untuk soal yang A ini X-nya ada 2, X1, X2, berarti himpunan penyelesaiannya juga ada 2, X1 dan X2. Jadi meskipun ada 3, 4 atau lebih dari 1, maka dijadikan 1 di himpunan tersebut akan merupakan penyelesaian.
dari X plus 3 sama dengan 5. Berarti penyelesaiannya gimana kalau dengan cara definisi? Kita perhatikan. Cara definisi. Kalau dengan cara definisi, yang pertama, X plus 3 kita tulis dulu soalnya sama dengan 5. Nah, untuk cara definisi, yang pertama kita buat negatif dulu. Untuk case yang pertama atau kasus yang pertama, itu buat negatif dulu. Negatif dari nilai X plus 3 sama dengan 5. Kenapa negatifnya di sini bukan di sini? Karena di sini yang nilai mutlaknya di persamaan X plus 3, makanya dia dalam bentuk negatif yang di X plus 3, bukan di 5. Nah, kita perhatikan kalau seperti ini, berarti caranya adalah dikalikan pelangi. Men kali X, men kali 3. Hasilnya berapa? Men kali X adalah men X. Men kali 3 adalah men 3, sama dengan 5. Selanjutnya, men X sama dengan 5 ditambah 3, karena negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Selanjutnya, negatif X sama dengan 8. Berarti nilai X-nya berapa? Nah, di sini negatif, maka jadi negatifnya di sini. Gitu ya, karena dibalik. Oke, ketemu X-nya adalah negatif 8. Ini ya kalau cara definisi. Nah, berarti X plus 3 sama dengan 5. Berarti nggak usah di X plus 3 sama dengan 5, kurungnya dihilangkan. Selanjutnya X sama dengan 3 pindah ruas jadi 5 min 3. Selanjutnya X berapa? X sama dengan 2, ketemu X-nya 1, X2-nya 2. Nah, di sini apakah ini merupakan hasil dari ini? Belum tentu. Kita harus melakukan pembuktian. Tapi sebelumnya kita ke cara sifat nilai mutlak dulu. Cara menggunakan sifat nilai mutlak. Kita tulis dulu soalnya, yaitu X plus 3 sama dengan 5. Kalau cara sifat nilai mutlak, kita ingat untuk nilai mutlak X kuadrat itu sama aja dengan nilai mutlak yang dihilangkan jadi X kuadrat, gitu ya, ingat di sini. Kalau sudah kita terapkan ke soalnya, berarti jadinya X plus 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Sudah nilai mutlaknya dihilangkan ya. Nah, jadinya X plus 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Selanjutnya kita pindahkan ruas 5 kuadratnya dari positif jadi negatif. Min 5 kuadrat sama dengan 0. Kalau sampai di sini kita perlu ingat lagi nih. Ingat kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat itu akan jadi A plus B A min B. Ya, saya kotakin untuk sebagai pengingat. Berarti di sini X plus 3 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, berarti ini A-nya, ini B-nya. Dibuat seperti ini, jadinya bagaimana? X plus 3 plus 5, karena perjumlahan yang pertama, dikali X plus 3 dikurangi 5. Nah, sama ya. A kuadrat min B kuadrat dibuat A plus B A min B sama dengan 0. Kalau sudah, baru kita operasikan. X plus, ini kita tambah 5 adalah 8 dalam kurung X dan 0. Kalau sudah seperti ini, baru kita pisah. X plus 8 sama dengan 0, X sama dengan 8 pindah ruas jadi negatif 8. Atau yang satunya X min 2 juga sama dengan 0, X sama dengan min 2 pindah ruas jadi plus 2. Gitu ya. Jadi faktorisasi seperti ini dipisahkan dari X plus 8 sama dengan 0, terus X min 2 juga sama dengan 0, baru kita dapatkan X1 nya adalah negatif 8 dan X2 nya adalah 2. Baru kita lakukan pembuktian. Sama ya ini hasilnya. Boleh pakai cara definisi, boleh pakai cara sifat nilai mutlak. Negatif 8, X1 nya, X2 nya adalah 2. Nah, apakah dia merupakan hasil dari nilai mutlak ini? Kita buktikan. Saya buktikan di sini aja ya. Pembuktian.
untuk X plus 3, untuk dia akan, karena nilai mutlak berarti nilainya negatif dan yang satunya positif. Negatif dari X plus 3 dan positif dari X plus 3 gitu ya. Kalau negatif berarti hasilnya X-nya itu kurang dari 0. Betul? Kan tadi negatif 1, negatif 2 adalah kurang dari 0. Kalau positif otomatis X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau negatif X plus 3 berarti X-nya adalah kurang dari 3 pindah ruas jadi min 3. Di sini X-nya lebih dari sama dengan 3 pindah ruas jadi min 3. Jadi di sini untuk case pertama itu adalah yang negatif, case kedua adalah yang positif. Kita lihat case yang pertama, dia negatif, yang nilainya negatif ya nilai mutlaknya itu harus kurang dari negatif 3. Apakah negatif 8 itu kurang dari negatif 3? Ya, maka dia memenuhi nilai mutlak. Apakah yang X2 itu adalah case kedua yang positif, nilai mutlaknya positif, cara kerjanya tadi itu 2. Apakah 2 itu lebih dari sama dengan min 3? Lebih dari min 3 itu apa? Min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadinya hasilnya betul. Artinya X1 dan X2 memenuhi nilai mutlak. Jadi penyelesaiannya HP-nya adalah X di mana X1 sama dengan negatif 8, X2 sama dengan 2, X adalah anggota bilangan real. Selesai. Gitu ya caranya. Untuk yang contoh B saya lanjutkan di video berikutnya. Semoga kalian paham dengan materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.